Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pembahasan soal tryout bersama saya, Jamal Nasution. Ini adalah soal yang pertama. Teori negara integralistik adalah teori negara yang memiliki pemahaman bahwa untuk menjawab soal ini kita harus memahami pertama adalah kata integralistik. Integralistik itu berasal dari kata integrated atau integralistik yang berpengertian paham adanya persatuan. Kemudian, kalau diperhatikan dari pilihan jawaban, ini sebenarnya sudah terlihat jelas seperti pilihan A, ini adalah adanya kehendak Tuhan. Maka kehendak Tuhan ini adalah teori negara ketuhanan. Yang B, negara terbentuk karena ada kekuasaan. Maka ini adalah teori negara kekuasaan. Yang C, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Jadi kata kunci ini menandakan bahwa ini adalah teori perjanjian masyarakat. Dan yang D, negara tidak untuk menjamin kepentingan individu dan bukan pula untuk kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu kesatuan. Artinya, di sini terbentuk suatu persatuan. Maka, teori negara integralistik itu sesuai dengan yang D. Namun yang E, negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum untuk kepentingan rakyat. Ini adalah kekuasaan tertinggi. Mirip seperti pilihan yang B. Maka bisa dipastikan teori negara integralistik ini adalah jawabannya yang D. Soal berikutnya, dari amandemen kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 adalah inti dari amandemen yang kedua. Amandemen ini ada sampai 4 kali. Amandemen ada sampai 4 kali. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Amandemen yang pertama itu pada tahun, ini langsung tahunnya saja ya, saya buat. Ini pada tahun 1999. Fokus utama dari amandemen ini adalah adanya menyoroti kekuasaan eksekutif yang terlalu besar, yakni presiden, atau kita sebut dengan executive heavy, yang terlalu besar kekuasaannya. Sementara di amandemen kedua di tahun 2000, di amandemen kedua di tahun 2000 ini menyoroti masalah pemerintahan daerah, tentang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan hak asasi manusia. Amandemen yang ketiga tahun 2001. Tahun 2001 ini menyoroti tentang kedaulatan negara, kemudian kewenangan MPR, kemudian tentang kepresidenan, kemudian juga tentang keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Kemudian di amandemen yang keempat tahun 2002 ini yang disoroti adalah tentang pergantian presiden, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan pernyataan perang,
kemudian tentang hal pendidikan, kemudian juga masalah perekonomian, dan juga masalah perdamaian ya. Ini masuk juga di sini. Untuk memahami materi amandemen ini tentang apa, ada cara yang gampang mengingatnya. Pertama, amandemen 1 ini berarti berdekatan dengan mundurnya presiden. Berarti ini menyoroti kekuasaan presiden eksekutif yang terlalu besar. Ya, ini adalah presiden. Itu cara gampang mengingatnya. Karena amandemen ini terjadi pasca reformasi tahun 1998. Hanya tinggal menghafal yang kedua, yakni Pemda, DPR, dan HAM. Untuk tahun 2001 amandemen ketiga dan amandemen keempat, perhatikan kata ini ada semua diawali ke kedaulatan, kewenangan, kepresidenan, keuangan, kekuasaan. Ini berarti yang diawali ke. Sementara yang amandemen keempat tahun 2002 ini adalah pergantian presiden, pernyataan perang, pendidikan, perekonomian, dan perdamaian. Berarti ini semua diawali dengan P untuk yang amandemen keempat. Ini adalah cara praktis untuk mengingat apa isi dari amandemen atau inti dari perubahan Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Maka jawaban untuk soal ini adalah inti amandemen yang kedua. Yang kedua adalah tentang pemerintahan daerah, DPR, dan hak asasi manusia. Maka jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau ini KKN. Ya, ini KKN. Kemudian memperhatikan praduga tak bersalah, yakni seseorang dianggap tidak bersalah sebelum. Nah, kalau diperhatikan, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya tuduhan atau adanya bukti yang jelas yang diperoleh tentang kesalahannya tersebut. Maka jawaban yang benar dari soal ini adalah begini dia. Ada namanya equality of law, di mana equality of law ini berpengertian semua sama di depan hukum. Negara kita adalah negara hukum. Oleh karena itu, dalam equality of law ada juga yang disebut dengan istilah presumption of innocence. Jadi presumption of innocence ini sama dianggap dengan praduga tak bersalah. Praduga tidak bersalah. Maksud praduga tidak bersalah ini adalah dia masih dianggap tidak bersalah selama atau sejauh belum ada keputusan hakim yang menyatakan dia bersalah. Karena dalam presumption of innocence ini, maka salahnya seseorang itu berdasarkan keputusan hakim. Jadi kalau hakim sudah menetapkan bersalah, maka dianggaplah dia bersalah dan dijatuhi hukuman. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang E, berlaku keputusan hakim yang menyatakan bersalah. Soal berikutnya, pemilu merupakan salah satu indikator demokrasi. Dalam pemilu tersebut, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak menggunakan hak pilihnya
Penggunaan hak pilih. Penggunaan hak pilih atau pemberian suara saat pemilu pada hakikatnya merupakan titik-titik. Ya, di sini dia kalau diperhatikan dari pilihan jawabannya, A. Penyerahan kepercayaan rakyat kepada wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR melalui organisasi peserta pemilu. B. Pemberian mandat kepada wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Penyerahan kedaulatan rakyat kepada wakil-wakilnya yang duduk di DPR atas nama daerah masing-masing. Pemberian mandat kepada wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR untuk menciptakan garis-garis besar haluan negara, penyerahan hak rakyat sepenuhnya kepada negara untuk melindungi kepentingannya. Jadi kalau diperhatikan di soal ini, kalau diperhatikan satu-satu dari pilihan jawaban, bisa kita coret mana yang salah, mana yang benar. Kata kuncinya adalah bahwa pemilu ini merupakan salah satu indikator negara demokrasi. Berarti negara demokrasi berpengertian dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu adalah pengertian dari demokrasi. Dalam pemilu tersebut, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak menggunakan hak pilihnya. Hak pilih atau pemberian suara ini hakikatnya adalah merupakan apa? Kalau yang A, penyerahan kepercayaan rakyat kepada wakil-wakil yang akan duduk di DPR melalui organisasi peserta pemilu, benar, tapi penyerahan kepercayaan bukan kepercayaan yang diberikan, tetapi hak rakyat yang diberikan. Hak rakyat itu diberikan sepenuhnya kepada negara agar negara bisa melindungi rakyat itu kembali. Jadi yang A ini salah. Yang B, memberi mandat kepada wakil DPR untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini tetap berada pada rakyat, bukan diberikan kepada wakil-wakil tersebut. Penyerahan kedaulatan rakyat kepada wakil-wakilnya yang akan duduk DPR atas nama daerah masing-masing. Ini salah, ya, karena ada atas nama daerah masing-masing. Pemberian mandat kepada wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR untuk menciptakan. GBHN ini sudah dihapus. Jadi ini perlu dipahami juga bahwa GBHN, garis-garis besar haluan negara, ini adalah di masa Orde Baru. Jadi ini salah. Penyerahan hak rakyat sepenuhnya kepada negara untuk melindungi kepentingannya. Ini jawaban yang sesuai. Ya, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ciri manusia Pancasila dalam hubungannya dengan kepentingan pribadi dan masyarakat sekitarnya adalah A. Meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Ini kalau kita langsung jawab, saya rasa ini bisa kita coret mana yang benar, mana yang salah, ya. Bahwa manusia Pancasila dalam hubungannya dengan kepentingan pribadi masyarakat sekitarnya adalah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan masyarakat. Ini terbalik. Yang benar harusnya kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. B. Sama sekali menghilangkan kepentingan pribadinya demi memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Ini juga salah karena kepentingan pribadi juga perlu, bukan dihilangkan. C. Kepentingan pribadinya adalah segala-galanya. Ini juga salah, tidak benar, bertentangan dengan sila ketiga. Tetap berusaha mengutamakan kepentingan pribadinya dan sekedar memenuhi kewajibannya selaku makhluk sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. Ini sepertinya adalah hal yang hanya pura-pura, ya, tetap berusaha mengutamakan kepentingan pribadinya dan sekedar memenuhi kepentingan atau kewajibannya
selaku makhluk sosial. Ini jelas salah. E. Merasa bahwa kewajibannya terhadap masyarakat di sekitarnya lebih besar. Ini benar ya, lebih besar. Masyarakat itu lebih besar dibanding kepentingan pribadinya. Tapi bukan berarti kepentingan pribadinya dihilangkan. Jawabannya yang benar yang E.